Halo sobat muda, kita jumpa kembali. Ini nanti kita akan menginstalasi SAM. SAM ini adalah sebuah program yang wajib kamu install sebelum kita mempelajari PHP. Ayo kita mulai. Yang pertama, versi dari SAM. SAM itu digunakan untuk sistem operasi Windows. Nih. Sedangkan kalau Linux itu menggunakan LAMP. Nih, LAMP. Linux Apache. Ini P-nya 2A. Linux Apache, kemudian MySQL, PHP, Perl. Kemudian versinya itu ada 2, versi x86 atau 32 bit dan versi x64 atau 64 bit. Sesuaikan dengan arsitektur hardware dan OS yang Anda miliki. Harus sesuai, kalau tidak sesuai itu tidak akan bisa diinstal. Oke, kita lanjut. Next, catatan. Nah, nanti saat instalasi kita harus menguncheck aplikasi yang tidak diperlukan, seperti FileZilla server, mail server, Perl, dan Webalizer. Itu kita nonaktifkan. Kemudian struktur dari direktori SAM yang perlu diketahui adalah nanti setelah terinstall defaultnya itu berada di C SAM. Kemudian banyak nanti file-file pendukungnya banyak sekali, akan tetapi nanti yang kita gunakan untuk editing PHP ada di htdoc. Nah, selanjutnya struktur dan sintak PHP. Nah, perlu diketahui sintak PHP bisa diletakkan dimanapun pada skrip HTML. Diawali dengan ini, tanda ini lebih kecil, tanda tanya, kemudian PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya dan PHP. Ini adalah skrip atau sintaks yang kompatibel dengan berbagai macam versi PHP. Nah, kita sebaiknya menggunakan sintak ini atau menggunakan sintak ini untuk pemrograman kita nanti. File PHP itu harus ditulis dengan format .php. Itu untuk bisa dibaca oleh server, maka formatnya harus .php. Kemudian selanjutnya, misalkan ini kita mau menuliskan, ini diawali dengan skrip ini. Untuk menuliskan itu tulisannya seperti ini, echo. Ini untuk menampilkan tampilan selamat belajar PHP Pro. Sampai sini. Setiap akhir skrip itu harus ditutup dengan semikolon. Nah, ini semikolon ini atau titik koma. Setiap tampilan, setiap input tampilan harus kita beri awalan petik 2 dan akhiran petik 2. BR ini adalah skrip HTML yang gunanya untuk ganti baris. Nanti hasilnya seperti ini, bro. Yuk kita semangat. Nah, ini echo ini untuk menampilkan, memberikan tampilan seperti ini tampilannya. Diawali dengan petik 2, diakhiri dengan petik 2 pula, dan ditutup dengan semikolon atau titik koma. Itu wajib seperti itu. Apakah dalam satu baris itu boleh mengetikkan skrip lebih dari satu? Boleh. Ini kita taruh di atas, tidak apa-apa, tidak akan terjadi error. Nah, seperti ini boleh, tidak apa-apa. Tapi agar kita mudah membacanya, maka seperti ini. Tiap perintah kita tulis per baris. Kalaupun tidak ditulis per baris, boleh, tidak apa-apa, selera kita. Ini saya buat seperti ini agar kita mudah membacanya. Nanti kalau Anda sudah lama terjun di dunia PHP ini, mungkin satu baris perintah Anda sekian banyak perintah Anda tulis dalam satu baris, tidak masalah. Nah, sekarang outputnya nanti seperti ini. Kemudian tambahan lagi, saya ingin menyampaikan bahwa pada PHP itu
untuk memberikan komentar, nah ini baris komentar, ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu menggunakan kode seperti ini, diawali dengan slash bintang. Nah, di sini kita tulis komentar dan diakhiri dengan bintang slash. Ini komentar. Ini cara pertama untuk memberikan komentar pada PHP. Kemudian selanjutnya, selain menggunakan script tersebut untuk memberikan komentar, yaitu kita harus menggunakan ini. Kalau mungkin cuma satu baris saja, kita tulis seperti ini. Nah, misalkan komentar, tidak perlu kita tutup, cukup gini. Tapi kalau ini misalkan komentarnya lebih dari satu, komentar ke satu, kita lanjutkan. Ini juga masih lanjutnya, komentar 2, komentar 3. Nah, ini cara memberi komentar bila komentarnya itu lebih dari satu baris. Tapi kalau cuma satu baris ya seperti ini, slash 2 kali, kemudian komentarnya apa, itu seperti itu. Ini cara pertama, saya beri warna berbeda. Ini cara kedua, ini memberi komentar. Nah, ini cara kedua. Nah, ini beri komentar. Nah, ini untuk memberi komentar bagian HP. Nah, itu adalah untuk komentar. Sekarang untuk deklarasi variabel. Bro, perlu diketahui PHP itu case sensitive. Artinya apa? Dia itu sensitif terhadap kapitalis huruf. Besar kecilnya huruf dia itu beda. Menurut dia itu berbeda. Misal kita menulis seperti ini. Untuk membuat suatu variabel harus diawali, variabel apapun harus diawali seperti ini, bro. Misalkan ini variabel, misalkan str, ini untuk string misalkan. Str misalnya kita cara penulisannya seperti ini, misalkan Budiono. Nah, seperti ini. Ini contoh penulisan variabel. Itu berbeda dengan ini. str. Nah, ini berbeda. Kita harus pahami itu. str. Kita, nah, seperti itu. Ini beda, tidak sama. Ini tidak sama. str yang atas dan str yang bawah itu tidak sama. Kita sepakati saja untuk penulisan dalam kasus awal-awal, kita untuk penulisan variabel kita menggunakan huruf kecil semua. Kecil semua. Nanti ada suatu saat kita menggunakan huruf besar, huruf kecil, misalkan untuk pembuatan kelas. Nah, sementara ini kita gunakan untuk penulisan variabel itu menggunakan huruf kecil semua. Nah, kecil variabel itu kecil semua. Nah, ini kita sepakati dulu ya, bro ya. Nah, itu untuk pembuatan variabel itu kita sepakati huruf kecil semua. Nah, kita lanjutkan kembali ya, bro ya. Itu kecil semua. Bila kecil semua, selanjutnya adalah kita siap untuk menginstal sekarang. Nah, kita install, coba kita install dulu. Ini saya kecilkan, saya akan install yang sudah kita download. Dua nanti yang kita install. Yang pertama Notepad++, saya versi x86. Oh, ini enggak. Ini. Nah, ini kita install dulu Notepad++. Kita install Notepad++. Ini.
Nah, kita mulai menginstal Notepad++. Nah, kita mulai install Notepad++. Saya minimize ini. Kemudian kita install sini. Sampai selesai. Apakah di run? Yes, kita run saja biar kita bisa melihat langsung hasilnya. Nah, ini dia Notepad++. Kemudian jangan lupa kita setting ini, setting preference. Kita buat autocomplete-nya aktif. Caranya diklik auto completion. Nah, oh sudah aktif ini. Oke, ini kita sudah buat siapkan Notepad++. Sekarang kita siapkan sum-nya. Sum-nya saya install dulu. Nah, ini sum-nya. Kita tunggu dulu, mungkin load-nya agak lama. Kita install terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu, nah kita bisa lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Nah, ini mulai instalasinya sudah mulai. Kita kembali ke instalan. Nah, ini penting karena diaktifkannya UAC User Account Control pada sistem, beberapa fungsi sum itu nanti akan sedikit mengalami kendala. Dengan UAC, silahkan install app, hindari install XAMPP dengan UAC. Oh, enggak masalah, nanti kita akan atasi masalah ini saat kita menjalankannya. Kita klik OK. Nah, ini sampai seperti ini, klik next, bro. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Tidak semua ini harus kita install. Tujuannya agar sistem itu cepat. Ini dihilangkan. FileZilla ini dihilangkan. Mercury dihilangkan. FileZilla ini adalah file server. Mercury ini adalah mail server. Tomcat itu juga mail server. Perl itu adalah bahasa pemrograman. Sekarang jarang pemakainya juga. Ini PHPMyAdmin kita pakai. Webalizer tidak usah kita pakai. Fake Sendmail juga tidak usah kita pakai. Jadi di antara sekian banyak program aplikasi ini, yang kita install itu cuma 1, 2, 3, 4. Klik next. Nah, nanti secara default itu akan diinstal di c.2/sum. Klik next. Nah, ini dihilangkan. Learn ini dihilangkan. Nah, kita enggak usah belajar ini. Klik next. Next. Kita tunggu. Ini adalah proses instalasi. Nah, ini adalah proses instalasi. Masih proses instalasi, bro. Oke, kita lanjut kembali. Ini. Nah, pada pemrograman PHP, bro, ya sekali lagi ini bisa disisipkan di mana kita ingin menyisipkan pada program HTML. Nah, kita sedikit akan mengenal HTML dasar nanti seperti ini. Struktur HTML seperti ini. Setiap awal HTML diakhiri dengan tag HTML seperti itu dan ditutup dengan tag HTML pula, dengan perbedaan penutupnya seperti ini, ada ininya. Kalau ini body itu, nah kalau kita menyebutnya kan yang kita pahamkan tubuh, ya memang ini adalah tubuh dari dokumen HTML. Kemudian head, kepala. Head ini berisi banyak sekali nanti sebenarnya. Bisa berisi title, bisa berisi icon, bisa berisi referensi. Itu nanti aja, itu belakangan aja. Ini yang penting, yang paling dasar ini agar mudah dipahami, itu struktur dasarnya itu seperti ini. Nah, ini Anda harus di luar kepala loh, bro. Ini judul atau caption atau apa ya, title itu judul ya, judul aja. Ini
Ini Anda harus di luar kepala. Ini harus di luar kepala. Nanti dokumen itu ditulis di sini. Dokumen ditulis di sini. Dokumen harus ditulis di dalam situ. Dokumen dalam arti skripnya atau sintak dari HTML nulisnya di sini. Kita membuat program webnya itu di dalamnya sini. Di mana kita bisa meletakkan tag PHP di mana saja, di atas di sini atau di dalamnya head sini, dalamnya judul, di dalam body itu bisa. Nah, atau di dalamnya HTML ini bisa, atau di belakangnya pun juga tidak masalah, bisa. Contoh cara memasukkan ini seperti ini. Contoh sederhana, kecil aja. Ini kita memasukkan satu script PHP ke dalam dokumen HTML. PHP, misalkan echo halo dunia. Biasanya program ini untuk awal belajar itu halo dunia, halo dunia, seperti ini. Dan jangan lupa ditutup dengan sintaks seperti itu ya bro ya. Oke, kita coba lihat kembali instalasi kita. Nah, sudah selesai. Ini setup has finished installing SAM on your computer. Sudah selesai. Ini kita hilangkan aja, kita tidak usah buka, tutup aja, kita klik finish. Nah, ini saya kecilkan. Nah, kita buka SAM-nya. Nah, caranya klik SAM. Ingat bro, bukanya klik kanan, run as administrator ya bro ya, run as administrator, atau diklik sini, klik sini run as, ini sama ini ya, ini ini sama, klik kanan run as administrator. Gini, harus seperti itu. Ini untuk mengatasi UAC yang tadi kita yang jadi permasalahan tadi ya. Ini pertama kali mesti seperti ini, hanya sekali save. Setelah menginstal ini, perbuatan ini kita lakukan cuma sekali bro, cuma sekali. Kita tunggu sampai keluar. Nah, ini di sini sebenarnya ada modul Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Apache itu web server, MySQL itu database server, FileZilla itu file server, Mercury itu mail server, Tomcat itu juga mail server. Dari sekian banyak ini yang kita aktifkan 2 saja. Ini yes, klik yes to install the Apache service. Nah, itu kurang sebenarnya, ini tulisannya itu klik yes to install the MySQL as service, harusnya seperti itu bro. Oke, tapi nggak apa-apa, ini sudah betul. Oke, nggak apa-apa. Terus kita klik start, ini juga kita klik start. Kenapa kita jadikan modul ini sebagai service? Tujuannya agar saat Windows menyala, maka otomatis dia menyala. Apa yang menyala? Yaitu Apache dan MySQL. Jadi bagaimana? Kita tidak perlu repot-repot untuk menyalakan Apache dan MySQL setiap kita menyalakan komputer. Jadi ini otomatis sudah jalan. Kita klik quit. Berhasil tidaknya instalasi ini, kita bisa cek di sini. Ini berhasil tidaknya, kita bisa cek di browser. Bagaimana cara ngeceknya? Kita ketik localhost. Enter localhost. Nah, ini tandanya bahwa kita sudah berhasil menginstal Apache server. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa cek di SAM. Nah, ini ada folder baru. Di sini banyak sekali. Di sini banyak sekali folder-folder pendukungnya. Di antaranya itu adalah htdoc. Htdoc inilah nanti sebagai root dari dokumen-dokumen web kita atau dokumen-dokumen PHP, nanti letaknya di sini. Di sini kok sudah ada lah, ini bawaannya bos. Ini bawaannya. Ini kita hapus penuh segini, kita hapus. Ini pun tidak masalah, ini aman, tidak apa-apa. Kita hapus, delete semua, tidak apa-apa, aman. Ya, saya hapus ya ini ya, delete. Nah, sudah, tidak apa-apa, tidak masalah. Sudah kita hapus, nanti kita isi dengan file-file latihan kita. Nah, ini. Tapi kalau kita hapus, apa yang terjadi? Enter, kosong, tidak akan ada yang
panggil. Nah, kita siap-siap untuk menulis script PHP di mana? Di sini, di new Notepad++ nya kita buka. Untuk mengawali kita ingat PHP. Sorry bro, saya perbesarkan dulu. View, kemudian zoom. Nah ini. Ini cara pengetikannya seperti ini. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan seperti ini. Ini contoh untuk menuliskan suatu tampilan tulisan, kita harus ketik echo. Petik 2. Seperti ini. Nah, tapi kita simpan dulu. Kita simpan dengan nama index.php. Indeks ini adalah file yang akan dipanggil pertama kali saat browser terbuka. Kita simpan, kita masukkan ke dalam sum htdoc, harus berada di dalam sini. Kemudian jangan lupa untuk ekstensinya itu harus PHP. Nah ini dia, kita tulis nama index, harus index, tidak boleh lain. Indeks ini adalah yang akan dipanggil pertama kali saat browser dibuka. Nah ini otomatis. Nah ini kita coba menuliskan script echo. Nah ini ada pemandunya otomatis. Nah ini enak kan? Enak banget. Kita tulis apa kabar dunia PHP. Nah, kemudian kita akhiri dengan titik koma. Lagi echo lagi. Aku baik saja. Diakhiri dengan titik koma. Nah, ini jangan lupa disimpan dengan nama file save as index.php. Nah, ini kita kasih nama index.php. Ini index.php. Sudah? Sudah. Sekarang kita coba apakah ini akan bertulis localhost. Enter. Halo, apa kabar dunia PHP? Aku baik saja. Ini contoh hasilnya. Ini tampilan sederhana. Nih. Kemudian kita membuat variabel. Misalkan saya tulis variabel nama. Saya beri nama Budiono. Kemudian ada variabel. Kita ingat dia case sensitif. Dengan ini beda. Semua misalnya. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa menuliskan echo, kemudian nama. Kemudian beda dengan echo nama, tidak akan sama, bro. Besar kecilnya itu sangat berpengaruh karena dia case sensitif.